Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya kepadanya kita semua beribadah dan hanya kepadanya kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Shalawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagaimana beribadah yang benar dan beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan kajian fikih, dan sebagaimana biasa mengawali pengajian kita, saya sampaikan pengantar singkat yang berkaitan dengan pembahasan fikih ibadah untuk malam ini, yaitu tentang tuntunan bagi orang yang terlambat menghadiri salat jamaah atau bagi masbuk. Tuntunan yang pertama disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famsu ila shalah wa 'alaikum bis sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Yang artinya, idza sami'tumul iqamah, apabila kalian telah mendengar suara iqamah, famsu ila shalah, maka berjalanlah menuju ke tempat pelaksanaan salat. Wa alaikum bis sakinati wal waqar, dan hendaklah kalian menjaga ketenangan dan kewibawaan. Wala tusri'u, tidak usah tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru. Fama adraktum fasallu, bagian apapun yang kalian dapati dari salat itu maka kerjakanlah. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan yang kalian tidak dapati maka sempurnakanlah. Dari hadis ini ada beberapa tuntunan yang bisa kita simpulkan. Yang pertama yaitu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tetap menjaga ketenangan dan kewibawaan meskipun misalnya sudah terdengar suara azan dan posisi kita masih di rumah atau masih di jalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis sakinah wal waqar." Tetap jaga ketenangan, jaga kewibawaan. Wala tusri'u, tidak usah tergesa-gesa. Sekalipun misalnya kita sudah sementara di jalan, tiba-tiba terdengar suara iqamah di masjid, tidak usah kita tiba-tiba kemudian lari-lari, kalau naik kendaraan kemudian digas dan seterusnya.
Karena kalau itu yang kita lakukan maka tak akan sampai di masjid dalam keadaan ngos-ngosan. Tapi jaga saja ketenangan, jaga kewibawaan. Kemudian yang berikutnya di dalam hadis tadi Rasulullah SAW menyatakan bagian apapun yang kalian dapati dari salat maka kerjakanlah. Tentu setelah terlebih dahulu masuk ke dalam saf atau masuk ke dalam barisan. Karena tidak boleh pula memulai salat dengan takbiratul ihram sebelum masuk ke dalam saf, sebelum masuk ke dalam barisan. Pernah ada satu kasus yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat namanya Abu Bakar terlambat datang ke masjid untuk menghadiri pelaksanaan salat berjamaah. Maka ketika masuk ke dalam masjid, Nabi dan para sahabat ketika itu sementara ruku. Karena beliau tidak mau ketinggalan ruku bersama dengan Nabi, maka sebelum masuk ke dalam saf, beliau sudah langsung saja ruku. Ya, kira-kira baru masuk di masjid Pak lewat pintu, belum masuk ke saf, belum masuk ke barisan, sudah ruku sendiri tanpa masuk ke dalam saf. Perlahan-lahan sementara salat itu berlangsung, barulah kemudian ia masuk ke saf, masuk ke barisan. Selesai salat berjamaah, dia ceritakan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, Zadakallahu hirsan. Mudah-mudahan Allah menambah kehati-hatianmu. Setelah itu Nabi lanjutkan, wala ta'ud. Tapi lain kali jangan ulangi yang seperti itu. Ya, Nabi puji ya, semoga Allah menambah kehati-hatian. Cuma jangan seperti itu. Maksudnya jangan memulai salat sebelum masuk ke dalam saf, sebelum masuk ke dalam barisan. Jadi mesti masuk terlebih dahulu ke dalam saf, ke dalam barisan. Setelah itu barulah kemudian takbiratul ihram. Jadi sekalipun secara zahir hadis Nabi menyatakan fama adraktum fasallu, bagian apapun yang kalian dapati maka salatlah, kerjakanlah, tapi tetap harus diawali dulu dengan takbiratul ihram. Karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kuncinya salat itu adalah suci. Pengharamannya adalah takbir, penghalalannya adalah salam. Jadi bagaimanapun juga salat itu mesti diawali dengan takbiratul ihram. Ya, meskipun misalnya ada hadis di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ji'tum ila shalah," apabila kalian mendatangi tempat pelaksanaan salat, "wa nahnu sujud," dan kami sementara sujud, "fasjudu," maka sujud jugalah. Ya, meskipun dalam hadis tadi zahirnya Nabi memerintahkan maka sujud juga lah, tapi bukan berarti langsung sujud. Tetap harus takbiratul ihram dulu, setelah itu kemudian takbir lagi, lalu sujud sebagaimana posisinya imam. Wala ta'udduha syai'an, tapi jangan menghitung itu sebagai sesuatu, maksudnya sebagai satu rakaat. Jadi kalau hanya mendapati sujud bersama dengan imam, maka itu artinya tidak mendapati rakaat tersebut. Karena ukuran mendapati rakaat menurut pendapat yang rajih di antara dua pendapat ulama, yaitu apabila mendapati ruku bersama dengan imam. Jadi asalkan orang yang terlambat menghadiri jamaah itu dia bisa mendapati ruku bersama dengan imam, dia dihitung mendapati rakaat tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man adrakar ruku faqad adrakas shalah." Barang siapa yang mendapati ruku, berarti dia mendapati salat. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di dalam hadis tadi Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, ya, wa ma fatakum fa'atimmu, dan yang kalian tidak dapati fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Di riwayat yang lain disebutkan wa ma fatakum faqdu, yang kalian tidak dapati maka qada'lah. Jadi satu riwayat menyebut fa'atimmu, sempurnakan,
Riwayat kedua menyatakan faqdu, maka qadalah. Nah, karena perbedaan satu kata yang terdapat di dalam hadis inilah, dalam dua hadis ini, ulama kita beragam penjelasannya tentang bagaimana cara menyempurnakan salat bagi seorang masbuk yang terlambat menghadiri jamaah. Sampai 3 pendapat yang disampaikan oleh para ulama kita. Pendapat yang pertama, dan ini yang umum kita laksanakan di Indonesia, karena inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i diuraikan bahwa bagi orang yang terlambat menghadiri jamaah, rakaat berapapun yang dia dapati pertama kali bersama dengan imam, itu tetap dihitung sebagai rakaat pertama baginya. Jadi sekalipun misalnya dia hanya mendapati rakaat ketiganya imam dalam salat maghrib tadi, tapi tetap bagi makmum yang terlambat itu dihitung sebagai rakaat pertama baginya. Karena dipahami hadis fa'atimmu, sempurnakan dalam arti lanjutkan. Kemudian dipahami hadis yang berbunyi faqdu, qadalah, qada itu dipahami selesaikanlah. Karena salah satu makna qada yaitu selesaikan. Ya, selesai. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka apabila salat itu sudah diqada, fantasiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah dengan sungguh-sungguh sebagian karunia-Nya Allah. Yang dimaksud di dalam ayat tadi apabila salat sudah diqada, yaitu apabila salat Jumat sudah selesai dilaksanakan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, rakaat berapapun yang didapati bersama imam itu tetap dihitung sebagai rakaat pertama baginya. Maka kalau misalnya tadi ya salat maghrib, ada yang hanya mendapati rakaat ketiga sama-sama imam, begitu imamnya salam, maka ia berdiri. Ia berdiri, baginya sekarang itu adalah rakaat yang kedua. Karena itu rakaat yang kedua dia membaca surah Al-Fatihah dengan suara yang dijaharkan. Tentu jangan mengganggu yang lainnya yang sudah selesai salat. Kemudian setelah itu membaca satu surah atau beberapa ayat. Kemudian sujud 2 kali sujud. Setelah itu kemudian duduk untuk tasahud yang pertama. Karena itu rakaat kedua baginya. Setelah itu kemudian ia berdiri, dan sekarang dihitung sebagai rakaat yang ketiga baginya. Maka ia hanya membaca surah Al-Fatihah dengan suara yang disirkan, dipelankan tanpa membaca surah. Setelah sujud 2 kali sujud, kemudian tahiyat, salat. Itu cara menyempurnakan salat bagi yang terlambat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat pertama, jamaah sekalian. Pendapat yang kedua dalam mazhab Hanafiyah. Dalam mazhab Hanafiyah dipahami qada itu artinya ganti. Qada kan artinya ganti. Nah, yang diganti itu adalah rakaat yang tidak didapat bersama dengan imam. Kalau yang sudah didapat sama-sama imam tidak usah lagi diganti. Yang diganti yang tidak didapat. Nah, sehingga misalnya kalau ada yang terlambat menghadiri salat maghrib, dia hanya dapat rakaat yang ketiga, maka yang dia dapat itu rakaat ketiga. Yang dia harus ganti rakaat pertama dan rakaat kedua, karena itu yang dia tidak dapat. Rakaat ketiga sudah dia dapat. Yang tidak didapat rakaat pertama, rakaat kedua. Maka setelah imamnya salam, dia berdiri. Ya. Rakaat yang dia kerjakan sekarang itu saat itu adalah rakaat yang pertama. Dia ganti rakaat pertama. Sehingga dia membaca surah Al-Fatihah, baca surah, kemudian setelah sujud 2 kali sujud, tidak duduk tasahud pertama. Karena masih rakaat yang pertama, langsung berdiri. Beda tadi dalam mazhab Syafi'i. Nah, sekarang berikutnya itu adalah rakaat yang kedua. Dia baca Fatihah dengan suara yang dijaharkan dan tetap baca surah setelahnya. Beda lagi dengan mazhab Syafi'i. Kemudian sujud 2 kali sujud, tahiyat, setelah itu salam. Itu cara dalam mazhab Hanafiyah. Karena mengambil riwayat yang berbunyi faqdu, dan dipahami faqdu artinya qada, yaitu gantilah. Yang diganti rakaat 1 dan rakaat 2. Rakaat ketiga sudah dikerjakan sama-sama dengan imamnya. Itu mazhab Hanafiyah. Lain lagi dalam mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Nah, ini yang agak rumit. Karena kedua riwayat itu diambil lalu dipahami
Yang dilanjutkan adalah gerakannya, sementara yang diganti adalah bacaannya. Jadi kalau dari segi gerakan dilanjut gerakannya, tapi kalau dari segi bacaan diganti bacaannya. Caranya seperti apa? Setelah imamnya salam, bagi yang masbuk tadi yang hanya dapat rakaat ketiga sama-sama imam, dia berdiri. Dia membaca surah Al-Fatihah, baca surah. Ya, baca Fatihah, baca surah. Ya. Baik. Jadi baca surah Al-Fatihah, baca surah. Setelah sujud 2 kali sujud, duduk tasahud pertama, karena dari segi gerakan dilanjut. Tapi setelah itu kemudian berdiri, dia membaca surah Al-Fatihah dan tetap baca surah. Jadi baca Fatihah dan tetap baca surah. Kemudian setelah sujud 2 kali sujud, tahiyat yang kedua, setelah itu salam. Ini 3 cara yang berbeda. Jadi siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang bersamaan dengan jamaah yang lain sama-sama terlambat, kemudian heran, kok cara kita ini berbeda dalam menyempurnakan rakaat yang sisa. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i yang umum kita amalkan pada Indonesia, yang jelas rakaat berapapun yang kita dapati pertama kali sama-sama imam tetap dihitung sebagai rakaat yang pertama bagi kita. Tapi kalau mazhab Hanafiyah tidak. Yang tidak didapat itu yang diganti, rakaat yang tidak didapat. Yang sudah didapat sama-sama imam tidak perlu lagi diganti, kan sudah kita kerjakan. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, apa ukuran yang disebut mendapati jamaah itu? Ya, ada 2 pendapat ulama kita. Ada yang berpendapat bahwa ukuran mendapati jamaah minimal dapat 1 rakaat sama-sama dengan imam. Jadi minimal dapat 1 rakaat sama-sama dengan imam. Didasarkan kepada riwayat yang berbunyi, man adrakar rak'ah faqad adrakas salah. Siapa yang mendapati rak'ah 1 rakaat faqad adrakas salah. Berarti dia mendapati salat itu sepenuhnya. Nah, sehingga kalau kurang dari 1 rakaat maka tidak dipandang mendapati jamaah. Itu satu pendapat ulama kita, Pak. Pendapat yang kedua menyatakan ukuran mendapati jamaah itu adalah asal ada bagian salat yang dikerjakan sama-sama dengan imam. Meskipun itu hanya duduk tasahud terakhir saja, yang jelas ada bagian salat yang dikerjakan bersama dengan imam. Nah, dasarnya apa? Hadis yang pertama saya bacakan tadi. Di dalam penggalannya disebutkan Nabi bersabda, "Fama adraktum fasallu." Bagian apapun yang kalian dapati maka salatlah, kerjakanlah. Ya, jadi ada satu pendapat Pak yang mengatakan ukuran dapat jamaah minimal 1 rakaat. Ada pendapat yang mengatakan ukuran mendapati jamaah asal ada bagian salat yang didapati sama-sama imam. Sebetulnya kedua pendapat ini masih bisa kita kompromikan. Kita bisa mengatakan kalau dari segi pahala, asalkan ada bagian salat yang didapati sama-sama imam, maka itu dihitung dapat jamaah. Tapi kalau dari segi hukum fikihnya, ukuran mendapati jamaah adalah mendapati 1 rakaat bersama dengan imam. Saya berikan contoh Pak untuk memudahkan dalam membedakan kedua pendapat ini. Misalnya, ada yang terlambat menghadiri salat Jumat. Kalau orang yang terlambat menghadiri salat Jumat tersebut masih dapat 1 rakaat bersama dengan imam, dia masih dapat 1 rakaat sama-sama imam. Itu artinya secara hukum fikihnya dia masih mendapati salat Jumat. Karena secara hukum fikihnya masih mendapati salat Jumat, ketika imamnya salam, dia tinggal menyempurnakan 1 rakaat sisanya. Ya, tinggal menambah 1 rakaat sisa. Tapi kalau misalnya ada yang terlambat menghadiri salat Jumat dan mendapati bagian salat tidak cukup lagi 1 rakaat, tidak sampai pas 1 rakaat, maka itu artinya secara hukum fikihnya dia tidak mendapati lagi salat Jumat. Karena dia sudah tidak dipandang mendapati salat Jumat, begitu imamnya salam, maka dia melaksanakan salat zuhur 4 rakaat, bukan salat Jumat 2 rakaat. Itu bedanya Pak. Jadi kalau masih dapat 1 rakaat sama-sama imam, imamnya salam, tinggal lanjut 1 rakaat. Tapi kalau kurang dari 1 rakaat,
ya, yang dia dapati salat Jumat bersama imam, maka itu artinya secara hukum fikihnya tidak dapat Jumat, maka dia harus salat zuhur 4 rakaat. Meskipun secara pahala dia dapat pahala Jumat selama keterlambatan tersebut karena adanya uzur syar'i. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Yang terakhir, ketika misalnya ada 2 orang atau lebih, saya katakan 2 Pak karena itu jumlah yang paling sedikit setelah 1. Kalau ada 2 orang atau lebih yang terlambat menghadiri jamaah, kemungkinannya ada 3. Kemungkinan yang pertama, dua-duanya sama-sama masih mendapati bagian salat bersama imam. Kalau itu yang terjadi setelah imamnya salam, maka dua-duanya menyempurnakan salat sendiri-sendiri. Tidak usah lagi ada salah satunya yang bertindak jadi imam bagi yang lain. Toh dua-duanya sudah mendapati salat jamaah bersama imam. Nah, kemungkinan yang kedua, dua-duanya tidak mendapati bagian salat sama sekali bersama imam. Ada 2 orang sama-sama masuk masjid, begitu masuk masjid, oh sudah selesai salat. Maka sebaiknya keduanya melaksanakan salat secara berjamaah. Salah satunya menjadi imam bagi yang lainnya. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga, dari 2 orang yang terlambat tersebut, 1 orang masih mendapati bagian salat bersama imam, yang satunya tidak dapat sama sekali. Kalau ini yang terjadi, maka ketika yang mendapati bagian salat bersama dengan imam berdiri untuk menyempurnakan sisa rakaatnya setelah imam salam, maka yang baru masuk yang tidak mendapati bagian salat sama sekali, sebaiknya dia mengikuti yang menyempurnakan salat tersebut dan menjadi makmum baginya, ya, supaya tetap mendapati pahala salat berjamaah. Itu beberapa tuntunan Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan orang yang terlambat menghadiri salat berjamaah. Baik, seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.